Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, untuk interval waktu jam 3 sampai jam 4 sore ini kita ada agenda untuk ngobrol dengan sahabat-sahabat dari DAU Dompet Amanah Umat yang lokasinya ini, ofisnya ada di Jalan Raya Buncitan nomor 1 Sedati Sidoarjo, perihal aktivitas atau kegiatan yang akan mereka lakukan dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah. Dan sudah hadir di depan saya ini ada Ustadz Lukman Hakim. Beliau adalah manajer fundraising Las DAU. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Panji. Selamat sore Pak. Selamat sore juga. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik, di luar mendung tadi. Tadi belum sempat hujan gitu ya? Belum sempat Pak. Alhamdulillahnya sudah sampai dengan aman. Baik, ini saya juga dengar informasi mengenai kegiatan yang akan digelar oleh sahabat-sahabat di Las DAU. Betul. Terkait dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bisa dijelaskan ini Ustaz Lukman? Langsung Pak Panji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat DAU maupun pemirsa Suara Sidoarjo yang kami hormati, pertama mungkin marilah kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami dari Las Dompet Amanah Umat Sidoarjo. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa kami dari Las Dompet Amanah Umat Sidoarjo mengadakan gebiar Maulid, tentunya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah atau 2020 Masehi. Jadi gebiar Maulid ini yang pasti dilaksanakan dalam rangka atau tujuannya satu, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1442 Hijriah. Kemudian yang kedua, kita juga dalam rangka mensyiarkan zakat melalui syair, karena salah satunya lomba nanti adalah Festival Banjari yang salah satu lagu adalah menggunakan Mars Zakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, membantu program-program Las DAU dalam mensejahterakan kehidupan yatim duafa melalui infak pendaftaran. Yang terakhir, sebagai ajang kreativitas dan sportivitas generasi muda melalui kegiatan Festival Banjari, Lomba Adzan dan Lomba Tilawah. Itu beberapa tujuan yang kami maksud dalam gebiar Maulid pada tahun 2020 ini. Adapun terkait secara umum, kegiatan ini sudah dibuka Pak Panji dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pendaftaran lomba mulai tanggal 10 Oktober sampai nanti kita perpanjang karena teknis yang kita laksanakan di sini secara online, yang awalnya kita pendaftaran sampai tanggal 7 November, kita undur menjadi sampai tanggal 13 November tahun 2020, seperti itu. Adapun lomba tadi yang bisa diikuti oleh pemirsa dimanapun Anda berada, satu tadi ada Banjari, ini untuk kategori umum Pak Panji, tahu semua umur. Jadi kalau kita tahu ada beberapa grup Banjari memang yang ada anak-anak maupun tingkat usia, tapi di sini kita kategorikan umum, jadi semua usia bisa mengikuti lomba atau festival Banjari ini. Yang kedua ada lomba tilawah. Tilawah ini yang pasti per jenjang itu berbeda surat atau makro yang dibaca oleh peserta. Untuk jenjang SD maupun MI surat Al-Adiyat, kemudian jenjang SMP MTS surat Al-Bayyinah, dan jenjang SMA MA SMK ini surat Al-Balad. Kemudian lomba adzan ini memang dikhususkan untuk laki-laki mulai dari jenjang SD SMP kemudian SMA. Adapun adzan ini memang dikhususkan lagi adalah yang dilombakan adzan subuh plus iqomah, seperti itu. Jadi nilai plus yang kita bawa yang pasti tadi adalah salah satu yang kita maksudkan dari tujuan ini, infak pendaftaran sepenuhnya untuk pembinaan yatim duafa yang berada di binaan Las Dompet Amanah Umat. Seperti itu Pak Panji. Kemudian untuk peserta sendiri kami sampaikan sekilas sampai hari ini sudah ada 50
peserta dari berbagai penjuru Indonesia. Ada dari Provinsi Riau, ada yang dari Malang, dari Serang juga ada, dari Kediri, dari Jakarta, Merangin, Jambi juga ada, Tasikmalaya, Kaltim ada, Jombang, Balikpapan, dan banyak lagi yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Itu dulu Pak Panji, karena memang sifatnya online Pak, jadi bisa menjangkau ke seluruh Nusantara. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan sekilas, monggo. Ya, itu sedikit preview dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Lukman Hakim mengenai kegiatan yang digagas oleh sahabat-sahabat di Las Da'u, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, di mana dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah, mereka ada kegiatan lomba. Lombanya ini seperti yang disampaikan tadi adalah lombanya bersifat online karena kita masih di tengah pandemi COVID-19. Betul Pak Panji. Baik, jadi kalau saya ulang lagi, dan juga kalau untuk Anda sahabat yang ingin bertanya silakan ya, SMS atau WA kami di 0821 3264 109, atau juga Anda bisa tanyakan lewat komentar Anda di channel YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo, karena kami juga siaran live di sana. Atau mungkin Anda juga bisa komen di kolom komentar Facebook karena kami juga siaran, dan juga Anda ada di Twitter di @susi_visual. Jadi kalau saya sampaikan atau saya ulang lagi, ada 3 lomba berarti. Ada 3 lomba, Banjari, betul. Lomba tilawah, dan juga lomba azan. Lomba azan, betul Pak. Baik, untuk pendaftarannya sudah dimulai sejak 10 Oktober sampai diperpanjang hari Jumat tanggal 13 November 2020. Ada kuota nggak ini Ustaz Lukman dari masing-masing lomba? Maksimal berapa? Baik, terima kasih Pak Panji. Jadi saya sampaikan tadi di awal, karena bersifat online, maka peserta tidak terbatas Pak. Itu jadi teknis sendiri untuk perlombaan, setelah peserta mendaftar itu bisa langsung mengirim atau proses kirim video ke panitia yang bisa langsung segera kita nilai Pak. Jadi tidak ada waktu khusus atau batasan peserta. Jadi kita betul-betul maksimalkan momen ini untuk tadi secara nggak langsung di infak tadi, sekaligus untuk biaya atau untuk yatim duafa, untuk infaknya sepenuhnya untuk pembinaan tersebut. Begitu Pak Panji. Jadi masih ada waktu ini sahabat, kurang lebih seminggu lebih ya untuk Anda mempersiapkan. Jangan sampai pas di hari hanya nanti Anda buru-buru gitu ya. Betul. Karena masih ada peluang sampai tanggal 13 November hari Jumat untuk Anda ikut lomba yang digelar oleh sahabat-sahabat di Las Da'u terkait dengan Gebiar Maulid Nasional Online 2020 ya. Ini namanya adalah Lomba Gebiar Maulid Nasional Online 2020. Seluruh Indonesia bisa ikut. Betul. Kalau untuk partisipan yang dari Sidoarjo sudah ada berapa banyak ini Ustaz Lukman? Kalau kita menyebut kota saja Pak Panji atau wilayah, tadi saya sebut di awal, ada dari Malang, ada dari Riau, ada dari Serang juga, Kediri, Surabaya, Sidoarjo memang juga banyak, tapi juga beberapa tadi dari luar pulau. Kurang lebih ada 20 orang yang dari luar Pulau Jawa. Itu Pak Panji. Oke, baik. Ada 20 orang yang dari luar Pulau Jawa, yang dari Jawa ini selebihnya berarti ya. Selebihnya betul. 55 kalau tidak salah. 55 betul. Jadi sisanya dari Pulau Jawa. Tapi mereka otomatis tidak dibatasi ya dari mana saja ya, karena yang pasti lomba ini juga bersifat online dan bisa diikuti oleh betul, tidak ada batasan. Semua orang dari wilayah manapun begitu. Baik. Untuk ketentuan umum ini bisa dijelaskan lebih dahulu untuk juaranya mendapatkan apa dan pesertanya itu mendapatkan apa ini Pak Ustaz Lukman? Terima kasih. Untuk ketentuan umum pemirsa dimanapun Anda berada, jadi pendaftaran tadi disampaikan dimulai tanggal 10 Oktober sampai terakhir nanti tanggal 13 November 2020 dengan mengisi Google Form Pak Panji yang ada di alamat HTTP dan sebagainya, nanti kita sampaikan dibantu oleh pihak radio. Kemudian pengumuman pemenang dilaksanakan tanggal 16 November 2020 melalui Instagram @lasdau. Jadi tanggal 16 ini insya Allah nanti bertepatan dengan akhir bulan Maulid tanggal 16 itu.
Kemudian seluruh peserta wajib mengikuti atau follow Instagram @lasdau. Adapun infak pendaftaran sendiri untuk Banjari ini 150.000 per grup, untuk tilawah 25.000 per peserta, yang adzan sama 25.000 per peserta. Untuk proses kirim video kemarin memang ini ada sedikit perubahan. Yang awalnya kita memakai Google Drive tapi ternyata dari peserta banyak yang mengalami kesulitan sehingga kita permudah untuk mengirim video melalui email panitia. Untuk posisi video rekaman itu menggunakan posisi landscape atau posisi HP ketika merekam dalam kondisi tidur atau tidak berdiri. Kemudian seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat. Peserta bisa mengikuti 2 kategori lomba sekaligus. Dalam hal ini adalah adzan dan tilawah. Jadi misalnya ada yang perorangan ya Ustaz Lukman? Yang perorangan, betul. Misalnya usia SMP ada bakat di tilawah dan adzan, bisa diikuti dua-duanya. Kemudian untuk juara lomba adzan dan tilawah ini Bapak Ibu tidak usah khawatir. Barangkali ada pemikiran nanti nggak adil berarti kalau lombanya SD sama SMP, bukan. Jadi masing-masing jenjang SD, SMP, SMA kita ambil masing-masing juara 1, 2, dan 3. Untuk juara 1 sendiri untuk adzan dan tilawah uang pembinaan sebesar Rp300.000 plus trofi plus e-sertifikat. Juara 2 lomba adzan tilawahnya Rp250.000 plus trofi plus e-sertifikat. Juara 3-nya Rp200.000 plus trofi plus sertifikat. Kemudian untuk Banjari sendiri ini juara satunya cukup menarik ya. Juara satunya sebesar Rp2.500.000 plus trofi plus sertifikat. Kemudian juara 2 2 juta, kemudian juara 3 1.500.000, masing-masing juga mendapatkan trofi dan e-sertifikat. Kurang lebih begitu Pak Panji. Untuk masing-masing lomba ini ada, karena tadi yang disampaikan oleh Ustaz Lukman ini kan sifatnya online yang dikirimkan lewat video ya. Ada durasi maksimal berapa menit ini Ustaz? Maksimal untuk Banjari kita batasi 10 menit untuk 2 lagu, termasuk tadi lagu Marzakat Indonesia dan satunya adalah lagu Arab Bebas. Kemudian sama untuk durasi tilawah dan adzan masing-masing 10 menit. Ini adzan plus iqomah, jadi adzannya adzan subuh Pak Panji. Baik. Jadi masing-masing lomba ini durasinya maksimal 10 menit. Maksimal 10 begitu menit ya. begitu, Baik. Untuk mereka yang ingin ikut berarti daftarnya di HTTP ya, atau langsung ini ada di nomor panitia 0821 1500 2424, nanti langsung diarahkan kepada Google Form yang langsung bisa diisi dan dibayarkan jika memang berkenan untuk mendaftarkan ikut lomba ini. Ya, jadi ketika daftar langsung juga siap-siap untuk transfer untuk betul. ikut lomba. Iya, begitu karena ya. memang di Google Form itu nanti harus ada lampiran bukti pembayaran Pak Panji. Baik. Ya Ustaz Lukman, kita jeda dulu, nanti kita akan ngobrol kembali karena juga saya lihat di WA ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan lomba Gebiar Maulid Nasional Online 2020 yang digelar oleh sahabat-sahabat dari DAU atau Dompet Amanah Umat. Kita kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, simak dan ikuti live talk show kampanye kesehatan pulih ekonomi bangkit Kamis 5 November 2020 besok ya, mulai jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, kemudian jam 11 waktu Indonesia Tengah dan jam 12 waktu Indonesia Timur dengan tema bantuan internet gratis menjaga kecerdasan generasi di masa pandemi bersama M. Hasan Habibi, Kapus Datin Kemendikbud RI dan Kortanius Sabeleake, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sampaikan pendapat, aspirasi dan pertanyaan Anda melalui nomor hotline radio kesayangan Anda ini. Program ini kerjasama tim komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo dan Persatuan Radio TV Republik Daerah Seluruh Indonesia, indonesiapersada.id untuk menyiarkan baik. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijaten nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, dan masih bersama kami di Talkshow bersama sahabat-sahabat dari Lasdau, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat Raya Buncitan nomor 1 Sedati Sidoarjo. Mereka ada agenda untuk menggelar Lomba Gebiar Maulid Nasional Online 2020. Seperti yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ustadz Lukman Hakim, Manajer Fundraising Lasdau. Ada 3 lomba yang bisa Anda ikuti. Satunya itu satunya itu grup, dan yang 2-nya ini adalah individu, gitu ya. Dan untuk banjari tilawah bisa diikuti pria atau wanita, sementara untuk azan khusus untuk laki-laki, begitu ya Ustaz Lukman. Betul, ya? betul Pak Panji. Baik, sepertinya saya ke redaksi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan lewat WA di 0821 3264 109. Ya Ram? Ya, ada 2 pertanyaan yang masuk sore hari ini dari Bu Wiwi. Yang pertama,
Untuk lomba Banjarinya sendiri, apakah ada batasan jumlah orangnya atau bebas? Kemudian yang kedua dari Sinta, apakah pengiriman videonya harus one take atau boleh diedit terlebih dahulu? Baik, terima kasih Bu Wiwi dan Sinta. Monggo Ustaz Lukman bisa menanggapi. Terima kasih untuk Bu Wiwi sama Ibu Sinta ya. Yang pertama dari Bu Wiwi, untuk batasan peserta di lomba Banjari. Memang kita Banjari ini sudah saya kira umum Pak Panji ya, di Sidoarjo saya kira umum Banjari ini. Memang kita mengadopsi dari gebyar atau Banjari secara offline yang maksimal 10 orang, itu yang kita sama gunakan di online seperti pada hari ini. Jadi lomba ini untuk Banjarinya maksimal satu grup 10 orang. Adapun nanti termasuk langsung nyambung dengan Bu Sinta ya. Untuk videonya sendiri langsung satu take, jadi tidak boleh diedit. Karena memang kenyataannya di kami selaku panitia, beberapa ada yang diedit, ada yang dikasih gambar, ada yang kasih logo dan sebagainya. Itu memang kita minta untuk kirim ulang video yang mentah Pak Panji. Jadi insya Allah nanti adil, jadi tidak ada editing dari peserta. Nanti kita minta video yang asli yang belum diedit. Itu Pak Panji. Kalau yang video yang istilahnya itu sinematik begitu. Jangan dulu begitu ya. Betul. Karena yang dinilai ini apanya berarti? Ketika Banjari itu. Ya, Banjari sendiri karena memang ini pure ada alat musik. Jadi itu nanti salah satunya pukulannya, kreasi pukulan. Karena kami sampaikan bahwa lagu Mars Zakat Indonesia ini saya kira lagu baru di dunia zakat. Jadi belum pernah di Indonesia seperti itu menggunakan lagu Mars Zakat ini dibanjarikan seperti itu. Kalau ada instrumen saya kira sudah sering. Jadi memang kreativitas pukulan tadi, kemudian vokal dan adab nanti yang dinilai dari Banjari sendiri. Sekaligus untuk tilawah kami sampaikan yang menjadi penilaian adalah makhorijul hurufnya, kemudian tajwid, kelancaran bacaan, adab sama busana. Yang adannya makhorijul huruf, tajwid sama irama dan kelantangan suara. Begitu Pak Panji. Jadi untuk Anda peserta dan calon peserta yang ingin ikut, barangkali videonya merasa harus seperti ini, sinematik dan sebagainya. Ini panitia sebenarnya nggak menekankan dari sisi videonya, editingnya ya, tapi cukup dari aspek yang lain. Misalnya kalau Banjari seperti yang disampaikan oleh Ustaz Lukman tadi, kreativitas ketika menyampaikan lagu, vokal dan juga adabnya begitu ya. Jadi setiap grup maksimal 10 orang, baik 10, itu pria maupun wanita. Betul, bebas. Baik, untuk ini untuk semua umur begitu. Betul, untuk ya Banjari Pak. Banjari untuk semua umur berarti mulai dari yang kecil sampai dewasa. Itu sampai untuk dewasa, ya. Untuk yang pengkategorian juaranya berarti dipilah-pilah atau kalau dimix, dicampur? Banjari gitu? Memang ini karena satu kategori, maka juara 1, 2, 3-nya ya diambil dari semua umur tadi. Kalau kita tahu kan di sekolah-sekolah itu banyak ekstra Banjari juga, itu bisa ikut. Cuma tadi memang dari kami panitia menentukan juara 1, 2, 3-nya memang diambil untuk semua umur. Jadi tidak ada pembagian kategori seperti adzan sama tilawah. Begitu Pak. Baik. Ada tambahan pertanyaan lagi, Ram? Saya geser ke Rahma dulu, Ustaz Lukman. Ya, monggo. Ada 2 lagi yang bergabung ya. Yang pertama dari Didin. Untuk penjurian lombanya nanti seperti apa? Apakah ada juri yang terkenal juga ikut menjurikan lomba ini? Kemudian yang kedua dari Mas Bondet. Apakah perwakilan dari satu sekolah yang sama itu dibatasi yang mendaftar atau boleh bebas saja? Terima kasih untuk Mas Didi dan Mas Bondet. Oke, monggo Ustaz Lukman. Baik, terima kasih Mas Didin sama Mas Bondet ya. Ini nama panggilan mungkin. Untuk Mas Didin kalau istilahnya Bondet itu bom ikan ini. Gitu ya. Betul. Untuk apa tadi penjurian ya. Penjurian dilaksanakan ada panitia khusus. Jadi untuk Banjari sendiri kita sudah menghubungi, mungkin kalau di Sidoarjo terkenal ya, ada namanya Ustadz Aksani, beliau vokalis dari grup Banjari Alamak Sidoarjo. Itu saya yakin cukup terkenal beliau di dunia perbanjarian seperti itu Pak Panji.
Itu jadi ada juri khusus masing-masing lomba tilawah dan adzan termasuk Banjari. Yang tilawah dan adzan kita mengambil juri dari ini, kita punya lembaga Geraha Quran Pak Panji. Kita menggunakan ustadz di sana untuk berkenan atau menjadi juri tilawah sama adzannya secara makhorijul hurufnya. Kemudian Mas Bondet tadi ya, tadi tanya apa tadi? Bebas. Di ini satu grup ya. Jadi satu sekolah iya, ataupun masjid barangkali memang punya lebih dari 2 grup. Iya, monggo diikutkan 2 atau berapa tidak ada masalah. Intinya di situ sih Pak. Jadi memang kita betul-betul melaksanakan ini sebagai ajang kreativitas juga. Tapi orangnya mungkin yang harus berbeda gitu ya. Orangnya harus beda itu takutnya juga. Nanti satu sekolah orangnya oper-oper. Ya itu nanti ketahuan dari ini Pak, dari di video kan pasti ketahuan nanti dari dewan jurinya. Karena itu kan istilahnya kita lebih baik ini mengikuti lomba ini secara fair begitu ya. Betul. Nanti kalau kita menang, insya Allah berkah dan barokah. Jadi untuk Anda sahabat yang ingin ikut atau bertanya-tanya lebih jauh mengenai kegiatan Lomba Gebyar Maulid Nasional Online 2020 yang digelar oleh sahabat-sahabat dari Lasdau, Anda silakan bisa hubungi nomor 0821 1500 2424 0821 1500 2424. Ya, kemudian Ustadz Lukman untuk format videonya seperti tadi kan disampaikan landscape ya, nggak boleh potret atau bentuk berdiri ya, posisi tidur begitu ya. Itu untuk format videonya resolusinya harus apa? Tidak ada ketentuan Pak, jadi menyesuaikan kondisi HP masing-masing saya kira ya. Karena sifatnya hanya dikirim via email, jadi tidak ada batasan ini sih, tidak kriteria khusus untuk ukuran dan sebagainya. Yang penting nanti landscape itu karena nanti yang juara akan kita edit dan dikasih bingkai dan sebagainya untuk kita sampaikan pengumuman pemenang di Lasdau tadi di Instagramnya Dau. Itu Pak Panji. Baik. Kemudian untuk yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Lukman, jadi Anda juga bisa follow Instagramnya karena nanti untuk pengumuman pemenang biar nanti Anda nggak istilahnya itu biar update siapa yang menang, silakan Anda bisa follow di @lasdau LAZDAU. Ini huruf kecil semua. Ini saya juga sudah follow Instagramnya Lasdau ini. Luar biasa. Ada beberapa foto mengenai kegiatan yang mereka lakukan ini. Iya. Baik. Kemudian untuk pengumuman pemenang ini sendiri akan disampaikan lewat Instagram ya? Iya, betul Pak. Jadi setelah penjurian semua selesai di hari itu ya, hari Senin nanti tanggal 16 November itu kita informasikan di Instagram Lasdau. Jadi nanti peserta makanya kita wajibkan untuk follow Instagramnya Lasdau. Itu Pak Panji. Ya baik. Jadi yang perlu kami sampaikan kembali sahabat untuk Anda yang baru saja bergabung, saya sedang ngobrol bersama Ustadz Lukman Hakim. Beliau adalah manajer fundraising dari Lasdau, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, yang kali ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1442 Hijriah menggelar Lomba Gebyar Maulid Nasional Online 2020 karena ada embel-embel online. Jadi tidak perlu secara fisik untuk datang ke kantor di Buncitan. Jadi Anda cukup kirim lewat video. Jadi ada 3 lomba yang dilombakan untuk Gebyar Maulid Nasional Online ini, yaitu lomba Banjari kategori umum untuk semua umur, kemudian lomba tilawah ini kategori mulai dari SD, SMP, Sanawiyah, MI, SD, Ibtidaiyah, MI, kemudian SMP Sanawiyah, lalu SMA, Aliyah. Ini mentok berarti sampai ke SMA. SMA betul. Kemudian untuk lomba azan ini khusus laki-laki. Jadi jenjang pendidikannya mulai dari SD sampai SMA, SMK gitu ya. Betul. Jadi untuk yang umum semua umur hanya di Banjari, sementara untuk yang tilawah sama azan di kategori jenjang pendidikan SD sampai mentok di menengah atas, begitu Ustaz Lukman.
Saya tambahkan untuk informasi tilawah pemirsa Suara Sidoarjo. Jadi lomba tilawah ini yang dipakai lagunya adalah tartil, bukan qiraah. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin dari peserta yang menanyakan tilawahnya jenis qiraah atau tartil. Jadi kami sampaikan di sini yang dilombakan adalah irama tartil. Jadi bebas iramanya tartil model apapun. Jadi bukan qiraah. Seperti itu Pak Panji. Baik. Kemudian durasinya juga sama ya, maksimal 10 menit ya. Betul. Baik. Terus untuk surat-surat yang dibaca? Surat-surat jadi ini karena bukan lomba tahfidz, jadi dibaca boleh, ataupun kalau memang sudah hafal tanpa melihat itu juga lebih bagus, ada nilai tersendiri Pak Panji. Baik, ini nilai ada tambahan poin begitu betul, ya. Betul. Baik, jadi harus dihafalkan. Iya. Kemudian untuk lomba azan ini khusus untuk laki-laki mulai dari tingkat SD, SMP sampai ke SMA, MA atau SMK. Kemudian ini memang untuk background kalau azan itu bagaimana Ustaz Lukman? Apakah harus di musola, di masjid atau bisa di satu ruangan di tertentu atau bagaimana ini? Ini kami memang tidak bermaksud menyulitkan ya. Jadi kita memberikan kebebasan kepada peserta untuk mengekspresikan lomba yang diikuti. Jadi kalau tilawah misalnya ada musola atau masjid yang memang bisa dipakai background atau speakernya, dipersilahkan. Karena memang ada beberapa peserta adzan ini yang ternyata cukup kreatif. Jadi sudah dikirim video ke kami, kita cek ternyata adzannya di masjid seperti itu. Dilombakan direkam di masjid, kemudian pakai mic atau pengeras juga, termasuk yang tilawah. Jadi kami tidak memberi perkecualian, jadi monggo bebas untuk lomba adzan maupun tilawah, pakai mikrofon boleh atau background apapun dipersilakan. Termasuk kalau memang di luar rumah tidak ada masalah, atau di taman dan sebagainya tidak ada masalah Pak Panji. Yang penting suaranya jelas ya. Suaranya jelas, betul. Videonya juga nggak kabur. Betul. Kalau di luar kan khawatir ada suara yang campur dan sebagainya. Nah, itu yang jadi perlu menjadi perhatian. Betul. Karena yang dinilai suara azannya bukan suara backgroundnya ada motor lewat, orang jual bakso, jual es. Itu dikhawatirkan Pak Panji. Baik. Dan sahabat, untuk Anda masih ada kesempatan bertanya di SMS atau WA kami di 0821 3264 109. Kita masih ngobrol bersama Ustadz Lukman. Beliau adalah manajer fundraising dari Lasdau, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, yang office-nya ini ada di Raya Buncitan nomor 1 Sedati Sidoarjo. Baik, sebelum saya ngobrol kembali soal lomba yang digelar dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, mungkin banyak di antara kita yang belum tahu Lasdau itu apa sih, Ustaz Lukman? Terima kasih Pak Panji. Jadi kami dari Lasdau, atau Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, yang pastinya adalah bergerak di dunia zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Yang tadi disampaikan, kami berlokasi di Jalan Raya Buncitan nomor 1. Kami adalah lembaga amil zakat yang resmi satu-satunya di Sidoarjo yang mendapatkan SK dari Kemenak Jawa Timur, seperti itu Pak Panji. Jadi kegiatan kami banyak, termasuk ada panti asuhan Istiqomah yang jadi satu dengan kantornya Lasdau. Kemudian kita juga banyak program yang bisa oleh pemirsa dikerjasamakan, termasuk ada menjadi donatur, itu dipersilakan kepada kami untuk mendaftar langsung ke kantor atau menghubungi atau di Instagram Lasdau, bisa di komen di situ untuk menjadi donatur baru. Dan juga beberapa program nanti mungkin ke depan akan kerjasama informasinya dengan Suara Sidoarjo berkait dengan program Barkah Pak Panji, yaitu barang bekas barokah. Jadi kita program
Berkah ini salah satunya program unggulan, karena kalau melihat barang bekas yang di rumah, saya kira numpuk Pak Janji dimanapun itu. Jadi punya baju yang tidak terpakai ataupun alat-alat yang lain yang masih layak pakai, kita dari DAU siap mengambil di lokasi rumah atau di titik manapun dengan kendaraan dari kami gratis untuk penjemputan barang tersebut. Itu Pak Panji beberapa yang bisa kami sampaikan. Iya, daripada istilahnya itu nganggur gitu ya. Insya Allah kalau kita donasikan, insya Allah akan berdampak atau berbalas pahala dari Allah. Amin. Betul. Baik, itu sedikit cerita mengenai aktivitas yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di LASDAU, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat ya. Jadi kalau Anda tergerak ingin infak atau bayar zakat, bisa juga ya Pak Ustadz Lukman ya. Iya, betul Pak. Kurban juga. Ya, kurban kita sudah mulai membuka untuk tabungan kurban Pak Panji. Jadi sudah mulai bulan September kemarin kita sudah mulai membuka tabungan untuk kurban. Jadi memang dengan harapan di kurban tahun depan itu tidak memberatkan kepada calon mudhohinya atau yang berkurban. Jadi dipersilakan juga nanti bisa minta info di Instagram maupun di nomor yang sudah dicantumkan tadi gitu Pak. Baik, ya. Jadi sedikit tadi saya menyinggung soal aktivitas-aktivitas yang selama ini dilakukan oleh sahabat-sahabat di LASDAU, Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat. Nah, sekarang kembali lagi untuk kita memperbincangkan tentang Lomba Gebyar Maulid Nasional Online 2020 yang digelar oleh sahabat-sahabat LASDAU. Jadi sekali lagi ada 3 lomba yang bisa Anda ikuti. Ada kategori rombongan atau beregu, yaitu lomba banjari, kemudian perorangan, lomba tilawah, dan perorangan juga lomba azan, ini khusus untuk laki-laki. Untuk lebih jelasnya, untuk daftar sekaligus bayar uang pendaftarannya, silakan Anda bisa hubungi 0821 1500 2424 0821 1500 2424 karena untuk pendaftaran ini terakhir tanggal 13 November 2020 ya. Iya, betul. Baik, untuk infak pendaftaran ini bisa disampaikan kembali Ustaz Lukman? Ya. Untuk infak pendaftaran sebelumnya kami sampaikan tadi bahwa infak sepenuhnya ini akan digunakan untuk pembinaan yatim duafa. Salah satunya adalah seperti masa pandemi sekarang, anak-anak kan belajarnya daring Pak Panji ya. Tetapi kan masih bayar itu Pak. Jadi yaitu yang termasuk kita bantu dari infak ini untuk anak-anak kita atau binaan kita. Salah satunya dalam bentuk SPP seperti itu. Yang mana nanti di bulan November kita juga akan ada pencairan beasiswa prestasi dari anak yatim duafa. Itu nanti termasuk salah satunya ya dari biaya infak pendaftaran Gebyar Maulid Nasional Online 2020 ini Pak Panji. Jadi untuk infak pendaftaran bisa disampaikan atau dibayarkan di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 710 709 1787 atas nama LAS Dompet Amanah Umat dengan kode unik di belakang nominal 162 untuk memudahkan di akun keuangan kami. Seperti itu Pak. Jadi contohnya kalau Anda mau donasi misalnya ini ya 10.000 gitu, 10.000 ya 100162 gitu ya. Ini khusus ini Pak untuk nomor unik ini khusus di Gebyar Maulid seperti itu. Jadi nanti setelah ini selesai nanti kembali ke awal tidak ada kode unik seperti itu Pak. Oh begitu. Jadi ini khusus untuk lomba ininya aja ya. Untuk memudahkan infak pendaftaran ya. Memudahkan pengecekan di keuangan Pak Panji. Baik. Gitu. Jadi misalnya kalau infaknya banjari 150.000 berarti 150.162 betul. Kemudian kalau untuk tilawah 25.000 162. Sementara azan untuk 25.162. Ini per peserta. Sementara untuk banjarinya ini Rp150.000 per grup. Tilawah Rp250.000 per peserta, azan Rp25.000 per peserta. Jadi begitu ya. Jadi nanti untuk infak pendaftaran ini istilahnya mungkin barangkali ada yang berpikir positif Baik, ini nanti dibuat apa gitu ya. Insya Allah nanti ini akan disalurkan Pak Panji. Di beberapa chat kami ke panitia, lomba kok bayar seperti itu atau kayak seperti judi. Jadi kami sampaikan
kegiatan ini tadi disampaikan di awal bahwa infak ini sepenuhnya untuk pembinaan yatim duafa. Lah kemudian dari mana dana-dana pembelian untuk tropi dan sebagainya? Memang kita ada dana untuk di dakwah seperti itu, Pak. Iya. Ada dana dakwah sendiri termasuk dari pihak sponsorship seperti itu, Pak. Iya, karena Las Da'u itu sendiri kan juga bukan organisasi yang baru saja berdiri begitu ya. Iya, Sudah betul. berapa lama ini Ustadz Lukman? Sebagai lasnya sendiri 2017 Pak Panji, sebagai lembaga amil zakatnya. Tapi kalau sebagai lembaga yayasan sudah cukup lama. Saya juga baru bergabung di DAU 2000 berapa ya, 3 tahunan lah. Jadi insya Allah amanah dan kredibel begitu ya. Amanah, betul. Baik, Ya. saya ke redaksi kembali. Ram, ada pertanyaan yang disampaikan ke WA sebelum kita masuk ke jam 4 sore ini. Sebentar. WA redaksi yang pertama dari Ibu Dwi. Apakah semua video lombanya nanti juga akan diupload agar semuanya bisa melihat dan memantau satu sama lain? Yang kedua dari Bapak Sugeng. Karena ini lombanya tingkat nasional dan di masa pandemi, apakah nanti pembagian hadiah untuk peserta yang rumahnya jauh dari Sidoarjo akan dikirim atau tetap harus datang ke Sidoarjo? Oke, terima kasih Bu Dwi dan Pak Sugeng. Monggo Ustaz Lukman. Ya, baik, terima kasih Bu Dwi dan Pak Sugeng. Untuk video insya Allah akan diupload semua di channel YouTube kami, Pak. Tapi khusus untuk yang juara 1, 2, 3 hanya akan di-upload atau disampaikan di hari atau pada waktu penyampaian pemenang juara 1, 2, 3 itu. Jadi sekali lagi untuk video akan diupload sepenuhnya di channel YouTube kami. Di mana Ustaz? Di Alamatnya? DAU channel, Pak. DAU YouTube-nya channel. Di DAU channel, betul. Oke, coba saya cek dulu ya, DAU channel. Ya, kemudian untuk Pak Sugeng, hadiah ini betul Pak. Jadi hadiah ini seperti tropi karena bentuknya fisik, maka sudah kita anggarkan untuk ada biaya pengiriman melalui apa itu Pak bahasanya Pak? Ongkir. Ongkir ya. Ya, jadi kita kerjasama dengan beberapa pihak pengiriman seperti itu Pak. Jadi yang secara kalau uang yang pasti bisa ditransfer atau sertifikat ini bersifat elektronik, jadi bisa dikirim via email atau WA. Iya, Itu baik. Pak Bu Dwi dan Pak Sugeng. Baik. Ini karena kalau ketika saya coba search di YouTube ya, itu muncul DAU itu kan macam-macam. Ya. Macam-macam. Jadi, ini kan yang benar berarti DAU official, begitu? DAU official, betul. DAU official muncul betul di sini, muncul DAU official. Iya. Di situ nanti Anda bisa subscribe. Betul. Dan juga nanti untuk para peserta lomba, iya. Nanti untuk mereka Banjari, tilawah dan azan nanti. Iya. Sebelum penjurian itu videonya diupload semua di situ. Diupload di situ semua, Pak. Iya. Atau ini maksudnya ini setelah penjurian karena butuh upload itu butuh waktu lama juga. Jadi yang pasti kita dahulukan untuk penilaian dulu Pak Panji. Jadi setelah beres semua nanti mungkin setelah beberapa hari baru diupload di YouTube yang butuh waktu cukup lama untuk upload di YouTube itu. Baik. Jadi nanti Anda bisa melihat sosok-sosok atau mereka para peserta lomba. Betul. Ketika sudah selesai di penjurian. Jadi penjurian tanggal 11 sampai 13 November ya. Iya. Untuk pengumuman pemenang tanggal 16 November 2020. Iya. Anda juga bisa lihat di channel YouTube resminya DAU, di DAU Official. Di situ nanti muncul di sana. Baik, tidak terasa ini Ustaz Lukman, kita sudah sampai di penghujung acara. Siap. Terkait dengan lomba Gebiar Maulid Nasional Online 2020. Iya. Ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa pendengar Suara Sidoarjo ini. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Ini kami menyampaikan sekali lagi bahwa masih ada kesempatan untuk mendaftar di Gebiar Maulid Nasional Online 2020. Silakan untuk mendaftarkan segera putra-putrinya sebagai ajang kreativitas, juga memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak untuk infak melalui lomba itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi, pendaftaran masih dibuka sampai nanti tanggal 13 November. Sekaligus setelah Bapak Ibu mendaftar, kemudian nanti akan atau bisa langsung mengirim video kepada kami seperti itu terkait dengan Gebiar Maulidnya. Adapun Bapak Ibu sebagai LAS sendiri, kami juga mengimbau untuk tidak lupa menyampaikan bahwa
monggo barangkali berkenan atau untuk menunaikan zakatnya bisa di kami, bisa ditransfer ataupun kami jemput untuk siap selalu. Itu Pak Panji yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Nggih, matur nuwun Ustadz Lukman Hakim, manajer fundraising dari Lasdau. Dan kita berharap semoga untuk kegiatan agendanya Lomba Gebiar Maulid Nasional Online 2020 berlangsung lancar dan sukses, dan juga keberkahan untuk kita semua, Ustadz. Amin. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat, saya sudah berbincang dengan Ustadz Lukman Hakim. Beliau adalah manajer fundraising Lembaga Amil Zakat Dompet Amanah Umat, yang ofisnya atau kantornya ada di Raya Punjitan nomor 1 Sedati Sidoarjo, terkait dengan Lomba Gebiar Maulid Nasional Online 2020. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut Anda bisa sampaikan ya di nomor WA-nya di 0821 1500 2424 0821 1500 2424. Saya Panji, akhiri tugas. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.